Pertama, saya tentu meminta penjelasan kepada Asanti. Kenapa Putra kemudian dihentikan? Bagi kami tidak berharap untuk kembali dibiayai. Bukan itu harapannya. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pertama tentu kami memperkenalkan diri ya. Ini siapa orang-orang yang mengajak Putra datang ke sini untuk mengadakan preskon. Pertama, saya Abdul Hamid Jauzi. Saya sehari-hari sebagai pengacara di Lembaga Keadilan gitu ya. Saya menamakan diri sebagai teman Putra begitu ya. Karena selama ini kami membantu Putra secara finansial, pendidikan juga kemudian kita kontrol begitu ya kira-kira. Termasuk saya berkomunikasi dengan guru SD-nya sendiri langsung, dan termasuk dengan guru SD adiknya. Adiknya juga turut kami perhatikan begitu. Jadi saya bukan siapa-siapa Putra, masyarakat umum, masyarakat biasa yang peduli dengan Putra begitu. Jadi kami menamakan diri sebagai teman Putra begitu. Saya mengenal Putra sejak 2 tahun yang lalu ya, sekitar Februari 2019. Saat itu viral tentang Putra ini anak kelas 3 SD yang kemudian berjualan cilok gitu. Saya didorong oleh warga Indonesia yang ada di mana? Saya lupa, di luar negeri, yang bermaksud memberikan donasi untuk Putra, tapi melalui kami gitu. Dan kemudian kami menggalang dana dari melalui kitabisa.com gitu ya. Begitu. Lalu terkumpullah sejumlah dana, persisnya saya lupa ya, hampir 200. Berapa, Bud? Saya lupa persisnya begitu. Hampir 200 yang pasti begitu ya. Diperuntukkan berbagai macam ya, termasuk misalnya waktu itu pertama kali digunakan itu membuat sumur bor di tempat Putra yang saat itu kekeringan begitu. Nah, lalu perkembangannya kemudian Putra ini dianggap sebagai anak angkat dalam tanda petik ya, anak dalam tanda petik, karena memang tidak juga ada legalitas secara hukum begitu. Jadi hanya sebatas berjanji katanya akan dibiayai pendidikannya, kira-kira begitulah ya. Seperti itu oleh Asanti begitu. Dan beberapa kali diajak jalan-jalan dan seterusnya lah ya. Dan terakhir ini kemudian bulan apa Bud? Pesantren itu Bud? Bulan Juli. Nah, bulan Juli kemudian masuk pesantren, dan saya ikut mendorong agar dia mau untuk pesantren, karena mulanya tidak mau untuk pesantren. Setelah libur semester, semua santri pulang, dan kemudian setelah beberapa minggu, beberapa bulan libur, kita mau antar ke sana lagi, dan sudah diantar ke sana karena informasinya masuk itu tanggal 11 Januari. 11 Januari. Informasinya masuk itu tanggal 11 Januari. Kemudian kita antar ke sana, tapi kemudian ditolak oleh pihak pesantren. Katanya bahwa Putra itu sudah tidak menjadi tanggung jawab pihak Asanti begitu. Beberapa hari yang lalu saya berkomunikasi langsung dengan pihak Asanti, dengan Pak Tony, mempertegas bahwa betul Putra itu tidak lagi menjadi tanggung jawab Asanti, dan bagi kami itu tidak masalah, tidak jadi soal. Kami hanya mempertanyakan saja begini, uang pangkal yang sudah dibayarkan pihak Asanti ke pesantren katanya diperuntukkan untuk anak yang lain begitu. Ini
artinya putra ini kemudian tidak bisa melanjutkan tanpa biaya sendiri ya. Jadi kalau putra mau melanjutkan, maka dianggap sebagai santri baru yang harus membayar uang pangkal ke kisaran 10 juta kalau tidak salah ingat ya. 15. Kalau di brosur itu 10 sekian, pokoknya kalau kata putra 15. Nah ini jadi tanda tanya begitu. Kok bisa uang pangkal yang sudah dibayarkan untuk putra kemudian dialihkan ke orang lain begitu? Itu yang menjadi pertanyaan kami gitu. Kesimpulan kami berpendapat bahwa ya Santi ini tidak sungguh-sungguh mesantrenkan putra. Ketika ditanya kenapa kemudian tidak lagi menjadi tanggung jawab pihak Asanti, hanya disampaikan bahwa ini kebijakan kami. Begitu. Ini kebijakan kami tanpa menyebutkan alasan apapun. Bagi saya ini hal serius yang harus disikapi. Putra ini orang lemah, orang tidak berdaya. Betul ada kakaknya, tapi kakaknya juga tidak banyak berbuat. Pendidikan putra ini terganggu. Kenapa? Dia sedang bersekolah di SD Jurang Mangu ya. Si Jurang Mangu kemudian pindah ke sana, tapi kemudian diputus begitu saja tanpa ada surat pindah begitu loh. Ini statusnya apa putra saat ini? Ini tidak jelas. Ini tidak hanya mengganggu psikologi putra, tapi ini juga mengancam pendidikan putra gitu loh, ke depan. Apa statusnya sekarang? Sekolah di sana juga bukan. Kami tentu bisa membiayai putra untuk di sana, tapi tolong pihak Asanti memberikan jawaban gitu loh. Kenapa? Tidak masalah bagi kami untuk diberhentikan, tapi harus ada jawaban yang jelas dari Asanti. Penyebabnya apa? Apa alasannya? Salah putra apa? Dan itu harus disampaikan gitu loh. Tidak hanya menyampaikan bahwa ini kebijakan kami kemudian selesai. Itu kekecewaan saya sebenarnya melihat perkembangan putra selama ini begitu. Lalu ini juga ya yang putra ini segala macam disampaikan ke kami, ke teman-teman yang lain juga. Misalnya mau tanding bola saja menyampaikan, "Kak, tolong kakak datang ya saat nanti saya turnamen," katanya. Karena orang tua yang lain datang memberikan dukungan, kira-kira begitu. Jadi termasuk ada persoalan, saya orang yang tidak tahu banyak tentang putra yang ada di channel YouTube-nya Asanti. Katanya sudah diberikan handphone saat ulang tahun gitu. Nah itu sebelum pesantren, sebagai hadiah ulang tahun. Ini sudah terpublikasi di mana-mana, tapi hingga saat ini putra tidak menerima handphone itu. Kami menduga ini ada kebohongan kepada publik gitu loh. Kok main-main begitu? Kalau memang tidak memberikan, tidak usah dibilang memberikan. Kemudian handphonenya tidak diberikan. Dan ini juga sudah saya konfirmasi kepada pihak Asanti bahwa yang bersangkutan akan menghubungi bagian lapangan. Tapi per hari ini saya tidak mendapatkan informasi apapun. Ini bukan persoalan handphone. Justru saya orang yang tidak sepakat putra itu megang handphone. Kemudian kita belikan dengan uang putra juga, itu ala kadarnya untuk kepentingan komunikasi. Itu sengaja, putra akhirnya tahu, itu sengaja yang spesifikasinya rendah, sehingga dia tidak bisa main gadget dan seterusnya gitu. Jadi saya bukan orang yang setuju putra memegang gadget, karena ini masih anak-anak, tidak bisa memanage kira-kira ya. Nah, sehingga bukan persoalan handphone, bukan persoalan nilai, tapi ini kebohongan bagi kami ya. Dugaan kebohongan yang dilakukan oleh pihak Asanti. Ngapain berbicara di channel YouTube-nya sudah memberikan handphone seterusnya, tapi faktanya tidak memberikan gitu. Ini bagi saya gitu lah,
sebagai teman Putra, ini hal serius. Putra juga sudah berkomunikasi dengan pihak Ashanti, tapi informasinya katanya diblok. Cuma katanya diblok, cuma dikabarin doang, tapi dikabarin lagi, terus diblok. Nah, handphonenya katanya diblok. Seperti itu ya kira-kira. Jadi pertama saya tentu meminta penjelasan kepada Ashanti. Kenapa Putra kemudian dihentikan? Bagi kami tidak berharap untuk kembali dibiayai, bukan itu harapannya. Tapi tolong jelaskan kepada publik, kenapa Putra kemudian tidak lagi dibiayai, gitu. Tidak masalah itu bagi kami, tapi tolong Ashanti memberikan penjelasan. Ya, di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.